Mari kita bersama-sama membacanya satu ayat demi satu ayat dan mengingatnya, menyimpannya dalam hati kita. 1, 2, ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat-ayat ini, ketika kita baca perlahan dan menghayati tiap katanya, kita akan mengetahui siapakah Allah yang kita sembah. Bukan hanya itu saja, kita semakin diperlengkapi untuk mengenal Dia secara pribadi. Tentu kita sudah tahu dan sudah mengerti bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang menyatakan dirinya melalui firman, yang memberikan kepada kita pengenalannya, dirinya, dan secara perlahan-lahan yang memperkenalkan siapa dirinya melalui berbagai peristiwa, melalui berbagai cara, supaya kita makin lama makin kenal. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya pepatah itu kita bisa rumuskan dalam iman kita. Kalau kita mau makin cinta Tuhan, maka kita punya komitmen makin kenal Dia. Makin kenal Allah yang kita sembah, Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, makin kita mengasihinya. Implikasinya, kalau kita makin mengasihinya, kita semakin menyadari keberadaan kita dan bagaimana hidup kita di tengah-tengah dunia yang fana ini, berelasi dengan orang lain, mengelola bumi dengan segala apa yang disediakan Tuhan untuk kita. Jadi kunci dari pengenalan akan Allah ini membuat kita memiliki satu sikap hidup menghargai diri orang lain dan kreatif mengelola bumi, sehingga kita makin mengasihi Tuhan. Banyak peristiwa di dalam hidup kita, baik itu pergumulan, kesulitan, kebahagiaan, kita harus mengetahui bahwa semuanya itu berasal dari kebaikan Tuhan. Mengapa kita bisa katakan demikian? Karena memang sumber dari segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Segala pemberian yang baik datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan yang seperti apa yang memberikan segala sesuatu yang baik itu? Adalah Tuhan yang cukup pada dirinya. Self-sufficient. Cukup pada dirinya. Ia tidak bergantung pada ciptaannya, tetapi ciptaannya yang bergantung kepada Dia. Dia tidak membutuhkan ciptaan karena cukup pada dirinya, tetapi ciptaan kita sekalian membutuhkan Tuhan, membutuhkan topangannya, pemeliharaannya, bahkan lebih dari itu kita membutuhkan pengampunannya. Tapi pada dirinya Tuhan cukup. Kalau kita pergi beribadah, memberi persembahan, dan itu kita berikan dengan segala ketulusan hati kita kepada Tuhan melalui gerejanya, itu bukan berarti Tuhan kekurangan. Tetapi justru sebaliknya, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu milik Tuhan. Kita diminta pertanggungjawabkan untuk memikirkan anggota jemaat yang lain atau pelayanan yang lain. Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh gereja,
pemberian kita itu menjadi pemberian yang dapat berdampak langsung kepada orang-orang yang kita layani. Bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena Tuhan tidak bisa langsung mengerjakannya, tetapi karena kita dilatih untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Pengenalan akan Allah yang cukup pada dirinya, yang tidak kekurangan apapun, yang memberikan kepada dirinya itu pujian, itu memang kita harus lakukan. Jadi mesti dipikirkan dengan baik, apakah saya sudah mengenal Allah yang mengakui dan meyakini bahwa Allah yang saya sembah itu cukup pada dirinya. Tidak ada kesombongan lagi pada diri kita karena semua yang kita miliki milik Tuhan. Tidak ada arogansi dan bahkan diskriminasi dan kelas-kelas sosial di sana. Memang ada yang diberikan lebih banyak dari yang lain. Makin banyak kita diberikan dari miliknya Tuhan kepada kita, berarti makin banyak dituntut dari kita untuk bertanggung jawab lebih banyak. Nah, itu berarti kita mengenal Allah yang cukup pada dirinya. Jadi ada implikasi yang cukup penting untuk kita renungkan di dalam hidup kita. Benda-benda yang kita miliki, apapun yang kita punya, itu milik Tuhan. Tidak ada yang tidak milik Tuhan. Bahkan nyawa kita pun milik Tuhan. Karena kita diciptakan olehnya. Kita dipelihara olehnya. Kita dijaga olehnya. Maka sangat mengherankan kalau ada orang yang angkuh. Bahasa Betawinya itu belagu banget. Mentang-mentang dia konglomerat, orang kaya raya, anggap remeh orang lain. Atau ada orang yang begitu mindernya karena miskin, karena susah, sehingga dia tidak mau berkontribusi dalam pelayanan. Dua tipe orang ini menunjukkan bahwa dia belum mengenal Allah yang sejati. Masih Allah yang karikatural, Allah yang imajiner, yang dia pikirkan kalau dia melakukan ini dan itu usaha dia sendiri. Padahal kalau kita mengerjakan ini dan itu, mendapatkan ini dan itu berarti kita menyadari bahwa semua pemberian dari Tuhan. Kita tidak punya andil sedikit pun untuk mengatakan bahwa ini usaha saya sendiri. Sebentar saja bagi Tuhan untuk mengambil nyawa kita, memporak-porandakan usaha kita. Sebentar saja bagi Tuhan untuk memberi berkat dan berkat dan berkat. Tidak ada yang membuat Tuhan menghalangi dia untuk melakukan segala rancangannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan sebuah doksologi di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Suatu doksologi yang membawa seseorang untuk mengerti tentang Allah yang cukup pada dirinya. Allah yang sumber dari segala kehidupan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bukan hanya kelimpahan apapun yang Tuhan sediakan dan berikan di alam semesta, di bumi ini bagi kita untuk kita nikmati, tetapi juga lebih dari itu, pengenalan akan Allah pun itu pemberian dari Tuhan Allah. Jadi kalau tiap-tiap kita bisa dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, lalu bergandengan tangan memuji Allah, bisa membaca firman, mengimaninya, itu semuanya karena Tuhan beranugerah dan memberikan kepada kita pengetahuan yang luas tentang dirinya yang tak terselami itu. Misteri, rahasia Tuhan itu dikaruniakan kepada kita. Ada banyak cerita-cerita film kungfu yang biasanya anak mudanya itu kalah duluan. Tetapi ketika ketemu guru dan gurunya memberikan rahasia, jurus ilmu yang baru, barulah musuh-musuhnya dikalahkan. Misteri
rahasia yang baru itu, yang selama ini tidak dipelajari anak muda itu, bisa menjadi kekuatan bagi dia. Sehingga kalau ada musuh, ada orang-orang jahat yang mengganggunya, dia bisa melakukan perlawanan dan dia menang. Itu banyak di dalam cerita-cerita serial kungfu ataupun cerita-cerita pendek. Tuhan yang kita sembah lebih daripada itu, karena dia yang menciptakan, dia yang memelihara. Dan misteri keberadaannya yang sumber itu, yang pemilik itu, yang di dalam keberadaannya itu tidak berubah, itu diberikan kepada kita. Rahasia itu diberikan. Misteri tentang keberadaan Allah itu disediakan. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan doksologinya, pujiannya, penghormatannya kepada Tuhan Allah. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Bagaimana kita bisa menerima apa yang sudah dilakukan Kain terhadap Habel? Tuhan masih toleransi. Walaupun dia tidak diselamatkan, toleransinya tidak berhenti di Kain, karena Kain ketakutan nanti dibunuh oleh anak-anak Adam yang lain. Tapi toleransi sampai kepada keturunannya diberikan kemampuan untuk bisa beternak, bisa menemukan tembaga, bisa memainkan alat-alat musik. Jadi humaniora, seni, teknik diberikan kemampuan itu. Padahal ini adalah keturunan dari sang pembunuh. Sang pembunuh pertama siapa namanya? Kain. Itu toleransi dari Tuhan, tidak berarti bahwa kejahatan itu tidak ada hukumannya. Bagaimana bisa Tuhan memberikan keputusan seperti itu? Kita tidak bisa memberikan sebuah penjelasan logis tentang keputusan-keputusan yang supra logis itu. Bagaimana bisa kita memikirkan seorang yang namanya Sarah, perempuan yang mandul, sudah usianya 90 tahun, nenek-nenek, lalu datang Tuhan mengatakan, nanti tahun depan Sarah hamil, melahirkan. Kalau usia 90, wanita biasanya sudah menopause. Sel telur sudah mati. Laki-laki pun kalau udah usia 100, sudah kekuatannya sudah lemah. Tetapi karena ini keputusan Tuhan dalam peristiwa sejarah untuk menetapkan bahwa melalui keturunan Abraham yang tunggal, Ishak, maka segala bangsa diberkati. Keputusannya tidak masuk akal menurut cara pandang modern, menurut cara pandang posmo ini atau post-truth ini. Bagaimana bisa kita memikirkan Tuhan memilih satu orang yang namanya Tamar, melahirkan keturunan Yehuda, yang dari Tamar yang menantu yang menjual diri itu, dan yang melakukan hubungan seksual dengan mertuanya, dan melahirkan dua keturunan Peres dan Pelek. Dari situ bisa ditelusuri keturunan dari Yusuf, Maria. Bagaimana mungkin? Jadi Paulus sebagai seorang ahli Taurat yang menyelidiki kitab demi kitab perjanjian lama, sejarah orang Israel, bahkan bangsa-bangsa, ini memang gak bisa diselami. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang cukup pada dirinya, yang kita gak cukup pada diri kita. Kita tidak cukup mengerti, memahami Allah yang melampaui kita, yang transenden itu. Kita tidak punya kapasitas untuk melewati dan melihat langsung pikiran Tuhan. Kita hanya bisa menyelidiki peristiwa-peristiwa yang bahkan juga mengagetkan kita. Apakah kita bisa relate-kan dengan diri kita? Mengapa saya di sini? Mengapa saya lahir di keluarga ini? Itu keputusan siapa? Bukan keputusan papa mama kita. Mengapa saya rasnya ini, kulitnya ini? Itu bukan keputusan kita. Sama. Saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini,
Mereka hadir di bumi itu bukan keputusan mereka. Anda dan saya berada di dalam rentang waktu yang berbeda, waktu kelahiran, itu juga bukan keputusan kita. Jadi kalau kita mengerti tentang Allah yang tak terselami ini, keputusan-keputusannya itu, kita makin sujud berlutut, Tuhan ampuni saya. Karena selama ini engkau hanya sebagai objek dari keyakinan saya, bukan sebagai subjek dari keyakinan saya. Mengapa? Karena selama ini mungkin kita hanya menyembah Tuhan kalau saya perlu, saya butuh. Padahal perlu atau butuh kita pun itu tanda digerakkan oleh Tuhan. Tuhan bukan objek dari penyembahan kita. Tuhan subjek. Oh Tuhan, betapa limpahnya engkau memiliki semua. Tak terselami jalan-jalanmu. Rancanganmu dan rancanganku beda. Beda kualitas. Kita yang sudah belajar bagaimana mengelola sebuah usaha, buat rancangan yang indah, itu kualitasnya different banget dengan kualitas rancangan Tuhan. Karena dari kekal sampai kekal. Dia tidak temporer dan pada momen-momen tertentu. Kita buat rancangan per minggu, per bulan, per tahun. Bahkan ada namanya dulu dalam Orde Baru itu namanya rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Sampai pada Repelita 5, Repelita 6. Nggak tuntas juga tuh pembangunan. Tetap masih ada diskriminasi pembangunan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di NTT. Masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Bahkan bisa saya katakan 90% rakyat di negeri kita ini tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Padahal rancangannya bagus. Nggak ada yang buruk. Tapi kenapa tidak bisa terjadi? Karena yang membuat rancangan itu manusia limited, terbatas. Tapi Tuhan sumber dari segala sesuatu, Dia berbuat rancangannya dan jalan-jalannya itu sempurna. Nggak ada yang gagal. Kenapa tidak gagal? Karena cukup pada dirinya semua yang dirancang. Apapun yang dirancangnya itu cukup, support sistemnya lengkap, readiness. Nggak ada yang namanya satupun hal yang tidak diperhatikan Tuhan. Beda dengan kita. Maka sangat marahlah Tuhan terhadap orang-orang yang angkuh. Dosa kesombongan, dosa keangkuhan itu yang paling dibenci Tuhan. Sombong, angkuh, merasa lebih ngerti, lebih paham tentang Tuhan, itu adalah dosa yang paling tidak disukai Tuhan. Sumbernya dari aku kok. Sebentar aja Tuhan bikin anak muda bisa stroke. Udah banyak sekarang kejadian anak muda stroke. Otaknya langsung rusak. Jangan main-main dengan Tuhan yang sumber segala sesuatu. Sebab itu kata Rasul Paulus, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Nobody. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Pikiran Tuhan, bijaksana Tuhan, keputusan Tuhan adalah milik kepunyaannya Dia sendiri. Itu sebabnya kalau dalam doa-doa kita mesti relate dengan pikiran Tuhan. Doa kita bukan sekedar karena Dia objek sembahan, maka saya butuh, maka saya doa. Tidak. Begitu saya butuh, saya doa, itu berarti saya mau pikiran Tuhan yang sesuai dengan pikiranku. Itu berarti kita tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita anggap Tuhan itu seperti sesosok makhluk yang suatu waktu saya butuh, saya pakai. Kalau nggak butuh, ya sudah tinggalkan di lemari es. Bagaimana kita memiliki pengenalan akan Allah yang seperti itu? Pikiran Tuhan menjadi pikiranku. Nasihat-nasihat Tuhan menjadi nasihat untukku. Jadi di sini kata kunci adalah interpersonal relationship with God. Saya mau memiliki hubungan dengan Tuhan yang sumber segala sesuatu, yang cukup pada dirinya. Kalaupun saat ini saya secara kasat mata tidak lebih limpah dari orang lain, secara ekonomi sosial tidak lebih cukup dari orang lain, tidak lebih sejahtera dari orang lain,
tetapi kekayaan pengenalanku akan Tuhan membuat aku berjalan dengan penuh sukacita. Karena ada di sana satu pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Dan seringkali kita mendengar, berilah 100 nanti akan ditambahkan 1000 kali lipat. Perhatikan teks itu dan perhatikan konteksnya. Kalau saya memberi persembahan 1/10 dari penghasilan saya ke gereja, itu bukan berarti saya suap Tuhan. Nanti kan akan digantikan Tuhan. Seolah-olah Tuhan punya hutang sama kita. Kalau kita beri persembahan, kita membantu orang, kita menolong orang, seolah-olah Tuhan itu punya hutang sama kita. Dan memang ada ayat mengatakan kita memiutangi Tuhan dengan belas kasihan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau mengerti utuhnya, yang kita berikan itu miliknya Tuhan loh. Bukan milik kita. Sementara kita diberikan oleh Tuhan, ini kelola ya. Maka hai orang-orang kaya, ketahuilah yang kau miliki milik Tuhan. Hai orang-orang miskin, ketahuilah kemiskinanmu jangan membuat engkau jauh dari Tuhan. Bertobatlah. Ikut acara lelang untuk bangun gereja, supaya namanya tertera dalam pengumuman. Seolah-olah dia menjadi pemilik gereja itu. Tidak, itu milik Tuhan. Lalu dia mencoba untuk masuk ke gereja dan menguasai kemajelisan. Menguasai pelayanan-pelayanan di sana. Itu kejahatan. Apa yang kamu lakukan dari dirimu sendiri bukan menyatakan bahwa itu adalah cinta kasih Tuhan kepadamu waktu kamu memberi dan kamu meminta imbal baliknya, itu adalah tindakan kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi pikir baik-baik. Kita orang Kristen seperti apa? Aku kan sudah memberi persepuluhan, Pak. Tiap bulan saya dapat income 50 juta. Maka saya akan berikan 5 juta. Dan kemudian persembahan tiap minggunya. Boleh dong saya bicara sama majelis itu, sama pendeta itu, supaya ini dan itu. Boleh dong tiap minggu pendeta datang ke rumah saya. Kan sudah saya berikan duit. Orang seperti ini sangat kurang ajar di hadapan Tuhan. Menghina Tuhan. Dia tidak mengenal bahwa semua itu pemberian Tuhan. Saya tidak tahu di antara kita yang mendengar mengerti nggak maksudnya. Jadi doksologinya Paulus ini untuk pengenalan akan Tuhan ini begitu tajam dalam, not simple. Konklusinya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu. Engkau cantik, engkau tampan, engkau kaya, engkau miskin, apapun tiap-tiap kita punya itu miliknya Tuhan, dari Tuhan. Kecuali dari Gunung Kelut atau Gunung Klawi. Kecuali hasil pengemplahan pajak, hasil korupsi, hasil tipu-tipu. Pasti habis, hancur di hadapan Tuhan. Dari Dia dan oleh Dia. Kata oleh, ini menunjukkan bahwa usaha kita pun melalui apa yang kita kerjakan itu miliknya Tuhan. Maka saya mengajarkan kepada anak-anak saya, sekarang kalian sudah mulai sarjana semua. Sudah ada yang bekerja, sudah ada dapat rupiah. Sudah bisa mulai belajar menggunakan uang dengan baik. Ketahuilah, itu milik Tuhan. Bukan dari bapak atau dari mama, tapi dari Tuhan. Kalau kamu perlu cerdas, pintar dari guru-gurumu, dari dosen-dosenmu, dari para profesormu, ketahuilah itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Jangan sombong. Nah, ini pengenalan Tuhan yang baik. Saya selalu ingatkan itu kepada anak-anak saya di rumah. Bersyukur masih bisa nikmati hidup. Dan dipersembahkan kepada Tuhan lagi. Itu namanya ibadah.
Kalau datang ibadah terlambat, ya engkau sedang menghina Tuhan. Saya marah betul kalau pergi ibadah terlambat. Lebih bagus nggak usah masuk ke tempat ibadah. Memalukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah prepare di tempatmu ibadah itu. Raja semesta alam sudah menyediakannya. Terus santai jalan seolah-olah pasti ditunggu. Maka kalau hari Minggu itu ibadah, hari Sabtu mesti siap-siap, tidak boleh begadang. Mesti siap-siap persembahan berapa yang diberikan. Mesti siap-siap untuk pagi-pagi benar pergi ibadah. Jam 9 ibadah, maka jam 7 sudah ready untuk siap berangkat. Karena ingin saya menyambut kehadiran Tuhan yang sudah siapkan diri. Sama. Karena ibadah itu bukan hanya di gereja, di kelas, di tempat di mana Anda bisnis, itu ibadah. Bisa enggak? Anda punya usaha online, sudah pesen nih, customer. Halo bro, kirim dong 3 kilo B2. Nanti sore ada tamu mau masak. Jam berapa? Jam 5 kalau bisa sudah ready masak, berarti jam 3 sudah siap bahan makanan. Oke bro, deal, bayar sekian ratus ribu. Sampai jam 5 belum datang itu makanan. Begitu datang makanan, dia bilang, maaf ya terlambat. Kenapa? Macet. Babinya masih berkeliaran di sana, jadi kami tangkap dulu. Berani bisnis begitu? No way. Dia akan gagal bisnis begitu. Terus sama Tuhan main-main? Boleh main sama Tuhan begitu? Tuhan kan begitu mengasihi. No way. Lu nggak mengenal Tuhan yang benar berarti. Sama pelangganmu, dan kamu sebagai pelanggan juga terhadap barang-barang tertentu, kamu mestinya apa? Tepat waktu. Itu implikasi dari pengenalan akan Tuhan yang cukup pada dirinya, pada hidup kita. Kalau main-main ya, Tuhan bisa mempermainkan. Ada beberapa kalimat dan beberapa peristiwa Tuhan mempermainkan. Dalam peristiwa tulah di Mesir. Anda baca. Aku sengaja begitu. Supaya tahu orang Mesir bahwa aku Tuhan yang adil. Jangan main-main dengan keadilan Tuhan. Maka selalu saya mohon kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal pikiranmu dan jalanmu. Bagi dialah kemuliaan bagi selama-lamanya, bukan bagi kita. Bukan bagi dua juga. Jadi ada juga bagi dua kemuliaan itu, bagimu Tuhan dan bagiku dong. Enggak, hanya bagi Tuhan. Baik, kiranya pengenalan akan Tuhan ini menolong kita semua masing-masing. Kita makin dekat dengan Tuhan. Dan karena dia Tuhan yang tidak berubah, maka semua kecukupannya juga tidak berubah. Kalau Tuhan beri satu, bukan berarti dia kekurangan atau kehilangan satu. Enggak. Kalau Tuhan beri banyak kepada si A, dan beri sedikit kepada si B, kalau dikalkulasi misalnya jumlahnya 100, bukan berarti di perbendaharaan Tuhan kekurangan. Itu keajaiban Tuhan kita. Dia tidak berubah. Apa yang dia miliki itu tidak mengalami perubahan karena pada dirinya tidak berubah. Keputusannya tidak berubah, janji-janjinya tidak berubah, pemberian-pemberiannya tidak berubah, pemeliharaannya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, keadilannya tidak berubah. Sudah berapa abad dunia ini ada manusia hidup? Apa Tuhan kekurangan? Wah, berubah dong Tuhan. Kenapa? Kan perbendaharaannya sudah begitu banyak diambil dari gudang berkatnya itu. Apakah ada perubahan? Di sananya jadi berkurang stoknya. Terus dia bilang, halo, hai manusia, stok di surga berkurang. Jadi, cukup ya? Enggak. Yang Tuhan miliki tidak ada perubahan karena pada dirinya tidak berubah.
Ini menjadi hal yang penting. Itu sebabnya dikatakan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah keberadaannya, kepemilikannya, kemahaannya, dan segala yang ada pada dirinya. Tidak berubah. Dulu sempat viral lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Diganti nama Tuhan Yesus dengan yang lain. Itu sangat melecehkan sekali. Memang tidak berubah pada dirinya. Jadi andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia tidak berubah, memberi dan menopang kita. Cukup pada dirinya, dan kecukupannya tidak berubah, kekal dan selama-lamanya. Kiranya yang masih punya pikiran-pikiran yang kacau, yang tidak berkenan di hati Tuhan, bertobatlah. Yang masih anggap remeh dengan pemberian Tuhan dan pertanggungjawabannya, bertobatlah. Tinggalkan dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kenal dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur oleh Roh-Mu para penulis kitab suci memberikan kepada kami pengenalan akan Engkau. Dan oleh Roh-Mu kami diberi pencerahan pengertian akan diri-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya diperkenalkan Kristus kepada kami, pengantara kami satu-satunya yang menjadikan kami anak-anak Allah, sehingga kami memanggil Allah kami dengan panggilan Bapa. Kekayaan, kelimpahan, kecukupan yang dari-Mu yang tidak berubah itulah yang menyertai, memberkati, menopang, memelihara kami masing-masing. Ya Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami. Kalau kami merasa diri kamilah yang memiliki semuanya. Kalau kami merasa sombong, angkuh, dan sesuka hati hidup kami, ampuni kami Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Janganlah Engkau murka kepada kami dan menarik kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dan selidikilah hati kami masing-masing ya Bapa, supaya kami bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami, dan kembali kepadamu, hidup benar di hadapan-Mu. Berkati setiap orang tua kami, keluarga kami, dan usaha kami ya Tuhan. Baik di dalam menimba pengetahuan, pengalaman kami di kampus secara akademis maupun di dalam relasi kami. Biarlah kami makin kenal Tuhan dan mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu itu. Inilah doa kami. Dengarkanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.